السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إلى أشرف النبيين محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وآله وذريته وأزواجه وأهل بيته الكرام، وإلى أرواح إخوانه من الأنبياء والمرسلين والصحابة والتابعين والأولياء الصالحين والعلماء العاملين والملائكة المقربين والمجاهدين في سبيل رب العالمين، وإلى المصنفين المخلصين، ونخص خصوصا إلى سلطان الأولياء الشيخ عبد القادر الجيلاني والإمام أحمد الرفاعي الكبير، وسلسلة رجال الطريقة الرفاعية، وسلسلة رجال الطريقة القادرية، وسلسلة رجال الطريقة النكشبندية، وسلسلة رجال الطريقة العلوية، وإلى أرواح المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات من مشارق الأرض إلى مغاربها، برها وبحرها، خصوصا آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا ومشايخنا ومشايخ مشايخنا وأساتذتنا وأساتذة أساتذتنا، ونخص خصوصا إلى شيخ مشايخنا الشيخ عبد الله الهرري، الشيخ نزار الحلبي، والشيخ محمد هاشم أشعري، الشيخ عبد الوهاب حسب الله، الشيخ دسوري شنسوري، والشيخ عبد العزيز مشهوري، والشيخ عبد المهيمن نور، سائر مشايخنا وأساتذتنا، وإلى مؤلف هذا الكتاب، وإلى من فتح ونشر الإسلام في هذه القرية، وإلى أولادنا وتلاميذنا وتلميذاتنا وجماعتنا، بنية أن يجعلهم الله الصالحين والصالحات، وبنية التوفيق والتيسير، وبنية قضاء جميع الحاجات والديون، وبنية الشفاء والنصر على الأعداء، وقبول الدعاء، ونيل كل سول، ورؤية الرسول، وشفاعة الرسول، ومرافقة الرسول في الآخرة، ولرضاء الله. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الأمين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وثبتني على الإيمان. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت يا حي يا قيوم تجعل الحزن إذا شئت سهلا. أما بعد. قال المؤلف رحمه الله: al-hadf, di antara khianat ilmiah yang dilakukan oleh beberapa orang yang tidak bertanggung jawab terhadap kitab-kitab para ulama ahli sunnah wal jamaah adalah al-hadf. Ha-dzal fa, membuang sebagian teks dari kitab-kitab karya para ulama ahli sunnati wal jamaah. Contohnya adalah apa yang dikatakan oleh Syekh Muhammad Al-Arabi At-Tabbani. At-Tabbani, ya. Kalau yang tertulis itu At-Tabban ditambah I. Syekh Muhammad Al-Arabi At-Tabbani. Beliau menegaskan di dalam kitab Bara'atul Asy'ariyin, di catatan kaki itu tertulis pengarang Bara'atul Asy'ariyin adalah Abu Hamid Ibnu Marzuq. Abu Hamid Ibnu Marzuq. Ini adalah nama pena yang digunakan oleh Syekh Muhammad Al-Arabi At-Tabbani untuk menghindarkan diri beliau dari gangguan yang mungkin saja akan beliau alami dari penguasa Arab Saudi ketika itu. Beliau mengatakan wa hamilu rayati sarhi kalamil ulama'i min ta'alifihim wa tahrifihi fi hadzal 'asri sahibu majallatil manar. Wa min dzalika anna syaikha masyayikhina al-muhadditha Falihan al-Zahiriyya naqala fi kitabihi anjahil masa'i fi sifatay as-sami'i wal wa'i fi ahkamil masajid an Mughni ibni Qudamah al-Hanbali qabla an yudba'a bidahr.
اتفاق المذاهب الأربعة على إباحة التوسل بالأولياء والصالحين أحياء وأمواتا. فلما طبعه المنار سلخ منه هذا الكلام، وأما تحريفه لكلام العلماء وتقوله عليهم وطعنه فيهم وفي الأحاديث الصحيحة التي لا توافق هواه أو هوى التيميين في مجلته وفي تعاليقه فشيء لا يحصر. Halaman 60, beliau mengatakan pembawa bendera pembawa bendera membuang perkataan para ulama dari karya-karya mereka dan menyelewengkannya di masa sekarang ini adalah pemilik majalah Al-Manar, yaitu Muhammad Rashid Ridha, Mesir. Artinya orang yang banyak sekali melakukan penyelewengan dan pembuangan terhadap teks di kitab-kitab karya para ulama ahli sunnah wal jamaah. Kata beliau, kata Muhammad Al-Arabi At-Tabbani adalah Muhammad Rashid Ridha. Di antaranya guru dari para guru kami, Al-Muhaddits Falih Al-Zahiri, dalam bukunya Anjahul Masa'i fi Sifatai As-Sami'i wal Wa'i, di bagian Ahkamul Masajid, menukil dari Al-Mughni karya Ibnu Qudamah beberapa waktu sebelum dicetak, kesepakatan mazhab 4 yang membolehkan tawassul dengan para wali dan orang-orang yang soleh, baik masih hidup ataupun sesudah meninggal. Maka ketika Al-Mughni dicetak oleh Al-Manar, majalah itu ya, majalah Al-Manar yang saat itu diterbitkan oleh Muhammad Rashid Ridha di Mesir, ia membuang perkataan itu. Ya, perkataan bahwa para ulama sepakat menyatakan kebolehan tawasul dengan para wali dan orang-orang soleh, baik masih hidup maupun setelah meninggal. Ini semuanya dibuang. Ya, pernyataan para ulama terkait dengan kesepakatan mereka bahwa tawasul dengan wali dan orang soleh itu dibenarkan dalam syariat, baik ketika para wali itu masih hidup ataupun sesudah meninggal, ini dibuang secara keseluruhan. Sedangkan perbuatannya, menyelewengkan perbuatannya Muhammad Rashid Ridha, sedangkan perbuatan Muhammad Rashid Ridha menyelewengkan perkataan para ulama dan menisbatkan perkataan-perkataan bohong kepada mereka, merendahkan mereka dan menolak hadis-hadis sahih yang tidak sesuai dengan hawa nafsunya atau hawa nafsu para pengikut Ibnu Taimiyah di majalahnya, atau catatan-catatan dan komentar-komentarnya sangatlah banyak. Oleh karena itu, tidak berlebihan kalau pendiri NU Kiai Haji Muhammad Hashim Asy'ari menyatakan bahwa Rashid Ridha ini bersama gurunya juga Muhammad Abduh adalah dua di antara orang-orang yang mubtadi'ah, pembawa bid'ah. Ini banyak dielulukan, Rashid Ridha, Muhammad Abduh, begitu juga Ibnu Taimiyah, Ibnu Qayyim al-Jauziyah. Ini banyak dielu-elukan oleh golongan-golongan di luar Ahlus Sunnati wal Jamaah. Banyak disebut sebagai para mujaddid. Ya, mereka ini disebut oleh golongan di luar Ahlus Sunnah sebagai mujaddidun, sebagai para pembaharu Islam. Pada hakikatnya mereka bukanlah mujaddidun, mereka bukanlah para pembaharu. Tapi mereka ini benar, seperti yang dikatakan oleh Kiai Haji Muhammad Hashim Asy'ari, mereka ini adalah mubtadi'ah, baik dalam usul maupun dalam furu', baik dalam masalah akidah maupun dalam masalah fiqih. Mereka ini adalah orang-orang yang merusak tatanan Islam yang sudah digariskan oleh para ulama sebelumnya. Apa yang mereka ajarkan bertentangan dengan Quran, bertentangan dengan hadis, bertentangan dengan ijma', bertentangan dengan apa yang telah diajarkan oleh mayoritas ulama, yaitu Ahlus Sunnati wal Jamaah. Halaman 61, Tafsir An-Nahrul Mad. Ini juga tidak luput dari pembuangan teks di dalamnya yang dilakukan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Tafsir An-Nahrul Mad, An-Nahr al-Mad, yang merupakan ringkasan dari tafsir Al-Bahrul Muhit
Keduanya karangan Abu Hayyan Al-Andalusi. Ketika dicetak di Mesir, maka musahhihnya membuang perkataan Abu Hayyan tentang aqidah Ibnu Taimiyah yang berbunyi, wa qara'tu fi kitabin li Ahmad bin Taimiyah hadha alladhi 'asarana wa huwa bi khattihi sammahu kitab al-'arsy. Inna Allah ta'ala yajlisu 'ala al-kursi wa qad akhla minhu makanan yuq'idu fihi ma'ahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fahayyal alaihi at-taj Muhammad bin Ali bin Abdul Haqq al-Barimbari wa kana azhara annahu da'iyatun lahu hatta akhadhahu minhu wa qara'na dzalika fihi. Ya, sebenarnya ada komentar pedas dari Abu Hayyan di kitab An-Nahrul Mat. Ya, tetapi ketika dicetak di Mesir, oleh musahhihnya, itu perkataan atau komentar Abu Hayyan tentang Ibnu Taimiyah ini kemudian dihilangkan. Komentar Abu Hayyan yang pedas terhadap Ibnu Taimiyah, beliau mengatakan begini, aku membaca dalam sebuah buku karya Ibnu Taimiyah yang semasa dengan kami, orang yang semasa dengan kami, dengan tulisan tangannya, ia namakan kitab Al-Arsh. Kata Ibnu Taimiyah, Allah Ta'ala duduk di atas kursi dan mengosongkan sebagian dari kursi, sebuah tempat untuk mendudukkan Rasulullah di kursi itu bersamanya. Ini adalah jelas-jelas perkataan yang tasbih, ya, menyerupakan Allah dengan makhluk. Ini adalah perkataan kufur. Buku ini diperoleh oleh At-Taj Muhammad ibnu Ali ibnu Abdul Haqq al-Barimbari setelah menampakkan bahwa dirinya adalah salah seorang kadernya, salah seorang pengikut Ibnu Taimiyah. Ya, pura-pura saja untuk mendapatkan buku itu, sehingga ia mendapatkan buku tersebut dari Ibnu Taimiyah dan kami membaca perkataan tersebut di dalamnya. Hal ini berdasarkan pengakuan musahhih cetakan tersebut kepada Syekh Muhammad Zahid Al-Kautsari, sebagaimana beliau jelaskan dalam karyanya. Beliau di sini adalah Muhammad Zahid Al-Kautsari. Beliau menjelaskan dalam karyanya Takmilatur Raddi ala Nuniyyat Ibnul Qayyim. Padahal komentar Abu Hayyan tentang Ibnu Taimiyah ini sudah maklum di kalangan para ulama, karena Abu Hayyan mencantumkannya dalam tafsirnya An-Nahrul Mat, tafsir ayat Al-Kursi, yang dicetak bersama tafsir besarnya Al-Bahrul Muhit, dan terlihat jelas dalam manuskrip An-Nahrul Mat. Hal inilah yang membuat Abu Hayyan melaknat Ibnu Taimiyah hingga ia meninggal. Para ulama juga menyebutkan hal ini, bahkan sebagian menukilnya dalam buku-buku mereka seperti Al-Hafidh Taqiyuddin As-Subki dalam As-Sayfus Shaqil fi Raddi ala Ibn Zafir, Al-Hafidh Ibnu Hajar dalam Ad-Durarul Kaminah, kemudian juga Al-Hafidh Murtadha Az-Zabidi dalam Ithafus Sadatil Muttaqin dan lain sebagainya. Ini jelas, ya, adalah sebuah penyelewengan terhadap kitab karya para ulama besar. Di antaranya adalah tafsir An-Nahrul Mat karangan Abu Hayyan Al-Andalusi. Ya, orang-orang yang fanatik dengan Ibnu Taimiyah menghilangkan komentar-komentar miring terhadap Ibnu Taimiyah supaya dengan tujuan membersihkan Ibnu Taimiyah dari apa yang mereka sebut sebagai sesuatu yang menurunkan kredibilitas Ibnu Taimiyah. Kemudian yang terkenal, ya, yang sangat terkenal ini biasanya disebutkan oleh para dai NU, para dai Nahdlatul Ulama. Ini berikut ini halaman 63. Hasyiyah As-Sawi ala Tafsiril Jalalain.
Hasyiyah As-Sawi ala tafsir Al-Jalalain dicetak dan dibuang dari teksnya bagian yang menyebut nama Wahabiyah yang diidentifikasi oleh As-Sawi berperilaku seperti Khawarij. As-Sawi ini pengarang Hasyiyah Tafsirul Jalalain. Beliau menyebut di dalam kitab As-Sawi yang merupakan Hasyiyah ala Tafsirul Jalalain, syarah dari Tafsir Al-Jalalain. Beliau menyebut di kitab itu bahwa golongan Wahabi itu seperti Khawarij. Ya. Golongan Wahabi itu adalah golongan yang menghidupkan kembali paham Khawarij. Beliau mengatakan, wa qila hadhihi al-ayatu nazzalat fil khawarij alladhina yuharrifuna ta'wil al-kitabi was-sunnati wa yastahilluna bidzalika dima'al muslimina wa amwalahum kama huwa musyahadun al-ana fi nadha'irihim wa hum firqatun bi ardil Hijaz yuqalu lahum al-wahhabiyyah يحسبون أنهم على شيء ألا إنهم هم الكاذبون استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله أولئك حزب الشيطان ألا إن حزب الشيطان هم الخاسرون نسأل الله الكريم أن يقطع دابرهم. Tidak ada terjemahannya ini. Baik, saya terjemahkan. Menurut satu pendapat, ayat ini turun mengenai orang-orang Khawarij yang menyelewengkan tafsir atau takwil Al-Quran dan As-Sunnah. Wa yastahilluna bidzalika dima'al muslimin, sehingga dengan sebab itu mereka menghalalkan darah umat Islam. Wa amwalahum, dan menghalalkan harta mereka. Wa amwalahum, dan menghalalkan harta mereka. Kama huwa musyahadun al-ana, sebagaimana hal itu dapat disaksikan sekarang, ya, pada masa Syekh As-Sawi. Fi nadha'irihim, pada diri orang-orang yang semacam mereka, pada diri orang-orang yang menghidupkan paham Khawarij. Wahum, mereka ini adalah firqatun, sebuah kelompok di ardil Hijaz, di tanah Hijaz, Mekah dan Madinah dan sekitarnya. Yuqalu lahum al-Wahhabiyyah, yang disebut sebagai golongan al-Wahhabiyah. Yahsabuna annahum ala syai', mereka mengira bahwa diri mereka memiliki nilai. Mereka mengira bahwa diri mereka memiliki nilai. Artinya mereka mengira bahwa diri mereka adalah orang-orang yang mulia. Menurut Allah, ala innahum humul kadzibun. Ketahuilah bahwa sesungguhnya mereka ini para pendusta. Istahwadha alaihimus syaitan, mereka digoda oleh syaitan, mereka digelincirkan oleh syaitan, fa ansahum dzikrallah, maka syaitan kemudian menjadikan mereka lupa untuk mengingat Allah. Ulaika hizbus syaitan, mereka ini adalah kelompok-kelompok syaitan. Ala inna hizbas syaitan humul khasirun, ketahuilah bahwasanya kelompok syaitan ini merekalah orang-orang yang merugi. Nas'alullahal karim, kita memohon kepada Allah yang maha mulia, an yaqta'a dabirahum, untuk memusnahkan mereka. Untuk memusnahkan mereka. Kitab Riyadhus Shalihin. Kitab Riyadhus Shalihin. Sebagian kalangan mencetak syarah Riyadhus Shalihin karya Muhammad Ibnu Shalih Al-Utsaimin. Orang Wahabi udah mati nih ya. Udah beberapa tahun yang lalu mati. Dan membuang perkataan Imam Asy-Syafi'i yang disebutkan oleh An-Nawawi. Qala Asy-Syafi'i rahimahullah, wa yustahabbu an yuqra'a 'indahu syai'un minal Qur'an wa in khatamul Qur'ana 'indahu kana hasana. Asy-Syafi'i rahimahullah berkata, disunnahkan untuk dibacakan sedikit dari ayat-ayat Al-Quran di dekat mayit, dan jika dikhatamkan Al-Quran seluruhnya di dekatnya,
adalah sesuatu yang bagus. Perkataan ini dibuang dari matan Riyadhus Shalihin. Padahal komentar-komentar An-Nawawi yang lain, baik yang panjang seperti di awal beberapa bab, atau yang pendek seperti tentang gharibul hadis, di akhir sekian banyak hadis yang beliau sebutkan, semuanya dicantumkan. Kecuali perkataan An-Nawawi yang ini, karena dianggap bertentangan dengan ajaran Wahabi, yang menganggap haram atau makruh membaca Al-Quran untuk mayit di makamnya setelah dikuburkan. Ini selain pendapat-pendapat pengarang syarah yang bertentangan dengan ajaran pengarang syarah tadi ya, Shalih bin Utsaimin, Muhammad ibnu Shalih al-Utsaimin, yang bertentangan dengan ajaran Ahlus Sunnati wal Jamaah yang diikuti dan dijelaskan oleh An-Nawawi dalam buku-bukunya yang lain, seperti masalah bid'ah, melafalkan niat, dan lainnya. Jadi hati-hati kalau beli syarah Riyadhus Shalihin, jangan membeli kitab karangan orang Wahabi. Di antaranya yang banyak beredar, syarah Riyadhus Shalihin adalah karangan seorang tokoh besar Wahabi yang bernama Muhammad bin Shalih al-Utsaimin. Ini yang menghilangkan perkataan Imam An-Nawawi, qala Syafi'i rahimahullah, dan seterusnya tadi. Kemudian ini sebenarnya bukan syarahnya. Apa yang ditulis oleh Al-Utsaimin ini sebenarnya bukan syarah, tapi tahrif. Tahrif, ya, penyelewengan terhadap kitab Riyadhus Shalihin. Ya, tinggal beberapa pembahasan. Insya Allah kita lanjutkan pada pertemuan-pertemuan berikutnya. Barakallahu fikum. Nuhallil wa nusalli ala nabi la ilaha illallah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Rabbi ighfir li wa liwalidayya wa lil mu'minina wal mu'minat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.